Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, saking MWC, saking ranting sedoyo, para hadirin, para hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Lailatul Ijtima' rujunan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula diundang mriki kali Pak Rohim niku dikengken cerita tentang kata aliran. Aliran kata semangat, tapi memang leres. Leres memang seperti itu. Kalau dulu yang namanya Syiah adanya ada di Iran, sekarang nyata ada di Indonesia, ada di lingkungan kita. Kemarin ada kasus di Jember pun nyotong sampai ada korban. Kalau dulu yang namanya Wahabi Salafi itu wonten teng Arab Saudi, nah ini nyata ada, dan bahkan terus pusatnya ini di Indonesia ini pusatnya itu Jember, wonten teng STG itu. Niku nyoto niku. Kemarin Mabes Polri turun sini. Wow, niku LDI macam-macam nyata ada di lingkungan kita. Dan perlu saya tegaskan bahwa setiap ajaran, setiap aliran, apakah itu kita anggap sesat atau tidak kita anggap sesat, itu semuanya punya ajaran dakwah yang kepingin menularkan apa yang dipahaminya sebagai sebuah kebenaran, apa yang diyakininya kepada orang lain, yang bisa jadi orang lain itu adalah anak kita, istri kita, suami kita, famili kita. Nggak ada ajaran dakwah, nggak ada ajaran dakwah. Meskipun jenengan sesat-sesatakan itu nggak ada ajaran dakwah. Oleh sebab itu kudu ngati-ngati. Sudah terlalu banyak kasus itu sambut kata. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu nangis-nangis sampai lapor ke PJNU, ke MUI, ke Polres macam-macam. Niku ngoten. Napa? Karena anaknya kena cuci otak. Awali karena mungkin ekonomi bene niku pas-pasan. Awali ngoten, ada yang menawarkan ngaji gratisan turun. Ayo ngaji dengan aku gratis. Quran pertama nih. Mantun ngoten, ayo jangan tak tingkat no ngaji nih, tidak hanya Quran. Niku cerita nih. Kemarin pulau satu forum dengan Gus Firjon ternyata juga punya cerita yang sama, karena pernah ke saya dan pernah ke Gus Firjon, anak dan bapaknya ini, karena yang sudah terpapar itu. Gitu. Sampeyan tak ujari ngaji untuk mencintai Rasulullah. Itu kata gurunya. Untuk mencintai Rasulullah. Dan kalau seandainya ada yang menghalang-halangi sampean untuk cinta kepada Rasulullah, anggaplah itu adalah musuhmu. Bayangkan, sudah ngoten. Doktrinnya ini pun dimotenaken. Oke. Akhirnya nopo? Dia kan masih kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 SMP, kasih jalan lulus.
kemudian izin ke ibu-ibu, kula badhe ngaji, nanti belajar mencintai Rasulullah. Oleh sebab itu kula badhe drop out sekolah formal, bukan sekolah SMP-SMP-an pun. Lho, awakmu kan kurang titik meneh lulus. Iku tutupno dhisik. Kan bener ibu. Kula badhe ngaji Bu untuk mencintai Rasulullah. Tutupno dhisik. Tutupno dhisik. Merasa yang menghalang-halangnya adalah ibunya, mengambil pisau, berarti sampean itu adalah musuh saya karena sampean menghalang-halangi saya untuk mencintai Rasulullah. Niku nyoto terjadi. Itu bisa jadi kalau seandainya kita tidak hati-hati dalam rangka mengarahkan anak-anak kita, dalam rangka mengarahkan misalnya saudara-saudara kita, bisa jadi anak kita, saudara kita yang awalnya suka tahlilan, yang awalnya suka istighothah, yang awalnya suka yasinan, sholawatan dan seterusnya, datang pada suatu saat kepada kita dengan mengharamkan tahlilan, mengharamkan yasinan, menganggap bid'ah ini, menganggap syirik ini, dan seterusnya. Umpamane panjenengan boten ngati-ngati. Oleh sebab itu ngati-ngati panjenengan. Oke, mungkin pas boten didongaaken, bahkan dianggap musuh. Oke, ini penting untuk kemudian ditegaskan panjenengan. Rek panjenengan kepingin benjing umpamanya kita sudah meninggal dunia, seperti yang sering mungkin kula tegaskan, yang ditunggu itu adalah doa, ya kan? Kita itu ketika meninggal dunia yang ditunggu itu doa. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwif. Tidaklah mayit yang ada di kuburan itu kecuali seperti orang yang kelelep, al-mutaghawwif, yang minta tolong. Besok ngoten kita itu. Napa sing dintosi? Yang tabiru da'watan, yang ditunggu adalah dakwah, adalah doa. Anak kita yang sudah beda aliran dengan kita, karena dianggap kita itu suka sing talqin, suka niki, suka sing bid'ah, sing syirik. Wah, ini bukan kelompok saya, ini juga meskipun bapak saya, meskipun ibu saya, tapi kan beda dengan saya. Ini termasuk orang mubtadi'in, termasuk orang-orang yang ahli bid'ah, termasuk orang-orang syirik. Oleh sebab itu doa saya kepada yang bersangkutan tidak ada gunanya, sehingga ketika kita meninggal dunia, pada akhirnya juga tidak akan kita doakan oleh anak kita yang sudah menyeberang dari kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan panjenengan harus memondokkan, harus mengirimkan putra-putrinya jenengan teng luar kota, teng Jogja, teng niki macam-macam, kudu dipondokaken pokoknya. Pun sampai di kontrakan, pun sampai di kos-kosan. Ini penting untuk kemudian kula tegaskan. Karena apa? Karena dulu yang namanya Wahabi Salafi itu adanya adalah di Arab Saudi, sekarang nyata ada di sini. Dulu yang namanya Syiah itu ada di Iran, sekarang ada nyata di sini. Dan itu banyak orang-orang yang pindah aliran, yang awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang awalnya Nahdlatul Ulama, itu kemudian berbeda ekstrim 180 derajat. Awalnya suka tahlil menjadi mengharamkan tahlil, awalnya misalnya suka istighothah menjadi menganggap istighothah itu syirik, dan seterusnya. Ini penting. Saat ini yang gue baku nih kok, yang daerah Tegal besar, itu oleh pulau, rame masa. Jadi masyarakat sana itu nggak rame, besar. Karena nopo? Karena memang Temerikon itu pengembangannya luar biasa. Kalau seandainya tidak ada kegiatan-kegiatan semacam ini, bisa jadi yang namanya Wahabi Salafi mungkin sangat gampang untuk masuk. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan rutinan semacam ini, yasinan, tahlilan, mungkin nariaan dan seterusnya, itu harus digagas dan terus dilestarikan, karena dengan itu adalah pertahanan terakhir, benteng terakhir dari kita. Red Golden Indonesia ini kacau balau. Yang bisa menjaga NKRI
itu adalah Nahdlatul Ulama. Niku yakin yang di depan itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya, niku yakin. Indonesia niki butuh aman untuk kemudian ekonominya bisa naik. Keamanan dan keekonomi niku adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ini adalah menjadi alasan kenapa kok kemudian kita harus menyembah Allah. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum, masalah ekonomi, min ju'in wa amanahum min khauf. Falyabudu, maka hendaklah mereka para manusia itu menyembah rabb hadzal baiti, Tuhan pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum, yang telah memberikan makan kepada mereka, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman kepada mereka, min khaufin, dari ketakutan. Ekonomi aman, ekonomi aman. Kemarin sampun wonten peristiwa teng Makassar, diperhatikan nggih, bom bunuh diri di depan gereja katedral, goncang. Kemudian ada aksi lanjutan teng Mabes Polri. Niku umpamane otaknya itu tidak dicuci, kira-kira tidak mungkin untuk berani melakukan itu. Kenapa? Karena pada semuanya, pada umumnya orang itu takut akan mati. Ini justru senang mati. Karena apa? Karena dicuci otaknya. Kalau seandainya kamu berani seperti ini, maka yang akan ditunggu, maka panjenengan akan ditunggu oleh surganya Allah. Sampean akan mati syahid. Itu digitukan. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menjaga anak-anak kita dari ancaman-ancaman semacam itu. Mari kita jaga Indonesia ini. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sudah, meskipun teng Timur Tengah wis perang guys, sobat. Kayak ana ekonomi yang maju gara-gara wis wonten perang tentang wa amanu min khauf. Ekonomi kali keamanan niki harus bekerja sama nih, harus beriringan. Bukan sakit itu dipisah-pisah itu. Kalau kemarin ngisi misalnya unet teng masjid, gitu ngomong kita sudah diberi fasilitas oleh negara, kita dibuatkan masjid macam-macam. Jangan kemudian pada akhirnya ketika masjid ini harus difungsikan, diisi kegiatan yang mengisi itu adalah Islam yang garis keras, yang gampang nyalahno tiap, yang gampang membid'ahkan tiap, yang gampang mensyirikkan tiap, dan seterusnya. Dan itu terjadi. Kenapa kok kemudian di Gumuk Baku itu adalah terus bersengketa? Ana wong talqin dikritik, ana wong maulutan niku dikritik, sing jenenge bid'ah, sing jenenge dan seterusnya syirik dan seterusnya itu. Niki penting. Sajane ya apa sih? Pokoke nek umpamane niku aliran Wahabi Salafi niku pokok niku kalih kan. Menganggap kita kadang-kadang masuk dalam kategori bid'ah, menganggap kita kadang-kadang masuk dalam kategori syirik. Niku pun ajarannya gak membid'ahkan, mensyirikkan. Niku pun kersane panjenengan niki ngerti beralasan. Karena debat niku wonten kalih. Nek model kayak As'ad niku wonten debat. Jadi pada suatu saat ada orang yang non Nahdlatul Ulama, non NU, ngomongnya kaum winter, debat menang, debat itu menang, wong NU kalah, NU kalah. Akhirnya Yai As'ad niku wis tekok nang aku, datangkan pada saya orang yang sangat pintar itu, langsung teko, Yai As'ad langsung biar, wah, dah ngomong lagi, ngomong wis iki modelnya Yai As'ad.
debatnya langsung pakai tampilingi ya wis ndang ngomong wis kadang ngomong gitu. Kenapa semua misalnya ajaran atau kegiatan atau amaliyah Nahdlatul Ulama itu kok kemudian dianggap bid'ah? Bid'ah itu masalahnya masalah dalil. Kalau dalile, kalau dalile berarti nambah-nambahi apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Itu jenenge bid'ah. Ngoten. Tahlilan, Gusti Kanjeng Nabi lu gak pernah tahlil. Oh, berarti syarwaan Gusti Kanjeng Nabi gak pernah syarwaan bid'ah itu. Kok kabeh bid'ah itu? Padahal sing melakukan tahlilan, mulutan macam-macam itu loh, awak itu sekalongat kayak kesel dianggap bid'ah masuk neraka. Boh, ngono sampai. Itu pas metodenya As'ad sing muncul bahasanya. Sekarang kalau seandainya kita definisikan dalil yang ditutup oleh mereka itu adalah dalil yang spesifik. Kudu ono hadis wa amma mulutan kudu ono ngoten. Yo angel lek ngono. Wa amma sarwaan aku yo angel bondi. Kok Bukhari yo kaya ono, kok Muslim yo kaya ono, kok Tirmidzi gak ono, kok Abu Dawud yo ora ono. Saiki mulutan niku napa isine? Wonten sedekah. Lho, sedekah niku wonten dalile ngawur ae. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Isine mulutan niku napa? Maca Quran, wonten wacaan Quran. Mosok maca Quran bid'ah? Gitu. Niku NU niku modele ngoten. Tidak kemudian misalnya langsung golek dalil sing khusus mulutan, tapi apa yang rangkaian, apa yang ada pada mulutan itulah yang kemudian item-itemnya, unsur-unsurnya itu dicari dalilnya. Memberiku wonten sedekah, wonten tausiah. Lho, tausiah mosok gak ono tawasul bil haqq wa tawasul bis sabr. Wonten baca sholawat, ono innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sakniki mulutan niku napa isine sing gak ono Qur'ane iki, sing gak ono dalile niku napa? Lho kan berarti tidak bid'ah. Karena kalau seandainya dionceki sing jenenge mulutan itu wonten ceramahe, wonten sedekahe, wonten sholawatane, mungkin wonten cerita tentang akhlake Gusti Kanjeng Nabi supaya kemudian ditiru oleh umatnya misalnya. Lah pundi sing mboten wonten dalile niki sing pundi? Nggih, paham maksud kula nggih? Jadi masalah itu perbedaan pandangan tentang dalil bagi mereka yang gampang membid'ahkan, yang gampang menganggap NU itu pelaku bid'ah dan seterusnya. Itu dalil itu harus persis, harus ada spesifik, harus khusus, tidak boleh, tidak harus begitu. Coba angel wa amma sarwaan boleh ikut Bukhari buat sampai beda betul wonten itu. Gitu. Sampai ajur betul wonten, ajur kan piro-piro betul wonten. Nggih. Tapi umpamane misalnya digoleki napa maca napa? Maca kalimat thayyibah mosok gak oleh. Gitu. Niku pandangan tentang dalil niku ada. Nah kita oleh sebab itu mula ketika di Aswaja Center misalnya tengah ayo kita berdebat. Mana yang amaliyah Nahdlatul Ulama yang kemudian itu dianggap bid'ah, yang itu dianggap sesat, yang itu dianggap tidak pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Gitu. Niku ngoten. No, sampean misalnya pakai Bilal kayak sholat Jumat misalnya, kundi Nabi gue. Loh, kan kitab nih wonten. Pernah Gusti Kanjeng Nabi ketika harus berkhutbah di Mina itu menyuruh orang untuk kemudian ayo dikok menungso dikongkon menang. Bukan Gusti Kanjeng Nabi sendiri. Amaroman yastamsitu, memerintahkan orang yang agar manusia itu minta untuk diam. Niku wonten kitab niku wonten.
hadits niku wonten. Dikiasakan tahun salat Jumat. Nah kok perlu misalnya ketika kemudian yang namanya khatib mau naik misalnya, ya wonten sing sibuk-sibuk, wonten sing main HP sendiri, wonten iki HP khatib ate munggah iki, sampean kudu ngrungokno. Aja mau ngomongan dhewe. Kan sederhananya ngoten. Kalau seandainya dicari apa yang kemudian dilakukan sebagai amaliyah Nahdlatul Ulama, itu kemudian akan kita temukan dalil-dalilnya, meskipun dalilnya itu adalah tidak khusus, tapi dicari unsur-unsurnya. Napa sakniki? Pengeringatan hari besar Islam yang ditolak oleh mereka misalnya, itu dicari unsur-unsurnya. Itu modelnya Nahdlatul Ulama. Jangan dianggap bahwa ulama-ulama kita yang menjadi founding fathers, yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama niku mboten takut dosa. Jangan menganggap itu. Tingkat keikhlasan dari Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan seterusnya itu cukup luar biasa. Beliau-beliau sangat takut dosa. Tidak mungkin beliau-beliau itu adalah mengajarkan kepada kita sebuah amaliyah yang itu mubtadi'. Kita dianggap sebagai pelaku bid'ah. NU ini luar biasa. NU ini luar biasa. Sungguh kaderisasi di NU ini jalan. Orang-orang yang bisa baca kitab itu jalan. Iya, leres nih. Saya lama di Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Pada suatu saat, ono wong sing engkres nih, musik amaliyah Nahdlatul Ulama. Dianggap sing iki, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Kaum Banser jalan, langsung pondoknya dikurutuk. Nah, modelnya As'ad. Ya kan? Ini kakek ruwet nih, langsung dikerutuk. Polisi turun. Oke, ulo Komisi Fatwa pada waktu itu berarti ikut menginterogasi. Dari nengat. Di kami itu Pak belajar Quran hadis itu pakai pendekatan ilmu nahwu sorof, asli gitu. Tapi kok nek delok wong iki gak pati meyakinkan. Terus kami itu adalah pengajarnya. Di kami itu tingkatannya sampai 24. Berarti ini maha gurunya iki. Guru Drona pun ada mamane teng nopo niku. Ya Mahabharata pun guru Drona niku pun hebat niku 24 ya. Tingkatannya 24. Sing ngajar niku. Tapi ndelok wong iki gak pati yakin kula. Akhirnya bener kula diparingi kesempatan pertama untuk berdialog dengan yang bersangkutan. Rek ndelok penjelasannya koyo rek pas tepak kitab itu dicepet-cepet no gak ngerti di paling gak iso maca kitab. Kok dicepet-cepet no ketok rek wis tepak kitab dulu. Akhirnya kula tanglet. Pak niku artine napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah napa artine? Segala puji. Kok ditambahi segala, Pak? Alhamdulillah itu merupakan bentuk masdar dari hamidah yahmadu hamdan. Artinya itu pujian, boten-boten segala ya. Sampai kok nambah-nambahi bid'ah. Kolatul ya Pak, bener kolatul. Iya ya kok ono segala ya. Kok dikai segala itu. Loh kok sampean tambahi segala kok nanti sampean. Kok nambah-nambahi Quran sampean iki. Kolatul. Besar pun tentang pinggirku loh pada waktu sampean ibu Pak gak layak untuk langsung masuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Barang tentang Alhamdulillah diterjemahkan segala tak ngerti sampean gitu. Pas waktu NU luar biasa. Kaderisasi NU dengan adanya Pondok Lirboyo, Sitokiri, Sarang, macam-macam itu luar biasa. Macam-macam itu. Oleh sebab itu panjenengan putra-putranya kudu dipondokaken jenengan. Ya, kudu dipondokaken. Kaderisasi di NU itu luar biasa. Kalau seandainya NU yang ditanya tentang Alhamdulillah, kenapa kok kemudian harus diterjemahkan dengan segala puji, maka dia akan menjawab, al yang ada di dalam lafaz Alhamdulillah itu adalah al-jinsiyah yang memiliki fungsi istighraqiyah. Buktinya apa? Buktinya adalah al ini memungkinkan digantikan oleh lafaz kullun. Alhamdulillah itu sama dengan kullul hamdi.
Niku ngoten ndak NU. Tapi tidak pernah NU niku sok misalnya kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis. Karena Quran itu angel, Pak. Kula harus berhadapan dengan Quran itu mesti pesimis. Kudu golek tafsir. Kenapa? Karena teng mriku kathah sing jenenge majas nukson, ono tapi dak ono. Gak ono tapi dianggap ono. Angel kan? Kula tentuaken jenengan. Niki. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kalau seandainya panjenengan delok teng kitab, teng kamus atau yutiqu itaqatan, itu artinya mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa. Kalau kita mampu untuk berpuasa bagaimana? Terusan ayat fidyah itu boleh tidak puasa tapi membayar fidyah. Nah, Al-Quran ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah yaitu memberi makan orang-orang miskin satu harinya 6 on. Ayo kembali kepada Al-Quran. Akhirnya wong-wong sing kuat gak apa-apa rokokan tapi bayar 6 on. Enak ini. Daftar nih. Lho Quran itu. Quran ini ngoten. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau seandainya ini kita coba klarifikasi di dalam tafsir Jalalain, wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Tidak ada la dianggap adalah. Yutiqunahu niku coba dibelok. Mungkin jenengan buka dengan tafsir Jalalain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina la yutiqunahu, niku namine majas nuqsan. Tidak ada lagi dianggap adalah. Dan atas orang-orang yang mampu itu maksudnya dan atas orang-orang yang tidak mampu. Quran itu angel. Ojo sok kembali pada Al-Quran, ojo sok kembali pada Al-Hadis, rusak. Wonten sing wonten lain dianggap tidaklah. La uqsimu bihadzal balad. Apa artinya? Saya tidak bersumpah. Saya tidak bersumpah kok ngomong sampai. La uqsimu niku ay uqsimu bihadzal balad. Wonten la dianggap tidak adalah, tidak adalah dianggap adalah. Itu Quran. Oleh sebab itu kalau seandainya cek ilmunya meskipun tingkatan 24 mau dulu gak iso, betul iso. Meskipun kepakan buku pun ya, kepakan buku betul sakit, betul sakit. Angel Quran. Tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Butuh perangkat keilmuan yang cukup luar biasa. Kalau seandainya kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, inilah alasan kenapa kok kemudian manhaj yang dipakai dalam konteks Nahdlatul Ulama adalah manhaj qauli. Kalau seandainya ada masalah, mari kita rujuk kepada Fathul Bari, mari kita rujuk kepada Fathul Mu'in, mari kita rujuk kepada Fathul Wahab dan seterusnya. Itu di antaranya. Memang sulit. Baru habis kelas berat, atas kayak Afifuddin Muhajir, atas sing angel, sing hebat-hebat, sing level. Nah, ini baru bisa memungkinkan. Itu pun harus sing ijtihad jamaah, berkumpul para ahli dan seterusnya itu untuk kemudian membongkar kira-kira permasalahannya harus diputuskan seperti apa. Intinya kalau kepingin menegaskan terjadinya bahwa mari kita bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Mari kita bangga itu. Ya, mari kita bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu cukup luar biasa. Mungkin. Oke. Niki informasi saking kemarin juga ditegaskan oleh Said Akil. Kelompok tertentu niku selangkah lagi menjadi teroris, kan ada. Itu sudah tersebar. Selangkah lagi sudah jadi teroris. Pulau angsal data dari polisi di aparat. Niku gimana? Teroris itu alumni sang yang mereka memang. Sing kata muatan. Oleh sebab itu monggo
umpamanya jadi pejabat, jadi pengurus, ketua pengurus organisasi macam-macam, kudu sing ikhlas. Leres kalau kemarin ditetapkan menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Pas pulau dilantik, pas pulau ditetapkan, dalune niku wonten tamu tenggelam pulau dari organisasi tertentu, tidak usah saya sebutkan organisasinya apa, tapi organisasi itu adalah jadi sorotan. Nopo Pak? Bawa-bawa ke rumah saya. Nah, ini kisah penting. Kalau cerita akan penting. Bawa-bawa. Gitu kan? Akhirnya, kalau saya akan menghormati panjenengan kalau seandainya bawaan ini panjenengan bawa pulang. Kuduani ngomong ngoten. Kalau seandainya sampean kepingin saya hormati, bawa kembali. Mereka tegas ngoten. Al-ihsan yu'jizul insan. Perbuatan baik itu bisa melemahkan seseorang. Dikai sarung, dikai duit, gur 1 juta. 1 juta kurang. Tapi gak iso ngomong. Nanti ngomong haram itu hal. Oleh sebab itu saya tegas, selalu saya tegaskan, kalau seandainya kita tidak mau yang haram, kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, maka Allah akan berikan yang halalan thayyiban. Yakin pakai off. Yakin pakai off. Mungkin pokoknya sing temenanan urip niku sing punya integritas. Silahkan panjenengan dados nopo mawon, tapi yang punya integritas. Jangan mau diberi sesuatu, karena dengan diberi sesuatu kita akan menggadaikan idealisme kita. Ulo kepingin ikut menjaga RKR. Oleh sebab itu saya instruksikan, hati-hati kalau seandainya diundang organisasi ini, pengurus-pengurus pulau akan pula instruksikan, jangan menerima sesuatu. Karena ketika kita menerima sesuatu, kita tidak bisa mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ini penting untuk panjenengan. Dalam konteks seperti sekarang ini, janganlah kita mendahulukan pribadi kita di atas organisasi kita, ideologi kita, dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting. Gitu. Bukan kira kekurangan Pak jenengan. Pulau pertama niku bukan gak ada nopo-nopo Pak. Niki cerita mawon teng jenengan. Pulau bukan gak ada nopo-nopo teng Jember niki. Barang pertama pulau mantel. Mantel pulau pertama niki mantel teng Jember niki bukan gak ada kanca betul. Saniki pulau gak ada mobil tiga pulau Pak. Mungkin yakin itu. Pakai kopon yakin. Nggih. Sudahlah kan yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pulau seneng, kayak teng Jember niku pulau sing seneng kiai sing pulau idolakan niku Kiai Salahuddin Munsif niku. Niku luar biasa wirai niku. Pulau seneng kiai-kiai sing wirai niku seneng. Kiai Salahuddin mantune Kiai Sadik Dohari niku luar biasa wirai niku. Ada niku ndau donga teng mriku niku. Nggih. Niku penting niku. Oke, tapi sekian proposal ini kira-kira betul mandi. Ya pun kalian proposal ini ngertos Pak Rohi. Pondok Pulau termasuk di antara ini wali santri itu menolak proposal. Tapi sakit bangun. Oke, niki Pulau kepingin memberikan anugerah. Sing temenanan dari tiang niku ideologis. Tidak. Insya Allah negara ini akan keberadaan panjenengan sangat dibutuhkan ketika panjenengan tidak main-main dalam masalah ideologi, dan itu memungkinkan panjenengan kalau tidak menerima sesuatu dari orang lain berani mengatakan tidak. Itu semacam itu harus diperhatikan masalah ini kita. Dan terus NU niku cara berdalil itu diantaranya adalah melihat unsur-unsur, bukan melihat dalilnya. Orang goleki mulutan langsung, kemudian sarwaan langsung, ya panel lah. Digoleki unsur-unsure, sarwaan itu ngopo sih? Isine niki lho. Berarti niki kan wonten dalile. Niki kan wonten dalile. Ya berarti ya tidak bertentangan dengan syariat. NU niku yakin pokoknya panjenengan. Ulama kita bertanggung jawab
terhadap amalia yang pernah dilakukan untuk kita. Niku bertanggung jawab. Kulo cek yakin ya. Kulo cek yakin. Barang sing pinter ini kita kok. Yakin ya. Sing nahwu apal walak-walik meskipun mari ngono lali. Ini kan lulusan Lirboyo Pak, ketua ranting ini. Sinten kami. Gus sinten ya? Gus Yaya oke, Gus Yaya dulu. Saya apal, kira-kira saat ini lali. Jadi walak-walik atas bawah ke atas itu ngebok kok ada kegiatan dari apa nggak jelas itu. Sing pinter-pinter itu dia itu yakin gitu. Kader-kader kulo nggak ada banyak, kader teman-teman dari Muhammadiyah macam-macam. Ketika terkait dengan betul, sing hebat-hebat itu menurut kulo sing tidak akan kekurangan kader itu insya Allah mati. Niku tentang masalah bid'ah, niku rebutan dalil. Intinya bid'ah itu rebutan dalil. Kita menganggap itu ada dalil, sementara orang lain menganggap itu tidak ada dalil, karena definisi tentang dalil antara kita dengan orang lain itu berbeda. Ketika seperti itu, masuklah kaidah fikih yang disebut sebagai la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Terhadap sesuatu yang di situ sejak awal terjadi perbedaan pendapat, sudah gak usah diungkit-ungkit. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ngoten. Bah sampean itu pakai kunut apa enggak? Niku gak usah dianu sakarep. Abu Hanifah tidak pakai kunut, sampean pakai kunut, ya silakan. Saiki iki ojo mempermasalahkan wong sing salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Sing kathah boten salat niku lho sing harus diurus niku. Sing boten salat niku lho sing sakniki sing harus diurus. Iki wonten gempa bumi nggih. Malang niku. Malakno. Kula kepingin untuk MUI menyadakan edaran, sampai nek kepingin disayang Tuhan, ojo gampang melakukan maksiat, poso rek wae poso, gak poso mangan terang-terangan, nantang Gusti Allah kayak ilim dontek kabeh kok Mas. Niku harus ada edaran, dipangpang di pasar Tanjung. Kalau kadang-kadang masuk pasar Tanjung niku kumpatan, sing antri marung niku kata bakso niku. Nggih. Mantun-mantun nggih, husnudzon kita, oh mungkin ini sedang head, tapi kok ono sing lanang. Oh mungkin ini sedang musafir. Jadi lu niku musafir sampai head. Bayar gigian. Harus tegas. Harus tegas. Nggih, harus tegas. Nggih. Niku sing ruwet niku harus diupayakan. Kula sampun komunikasi kali Gus Firjon, komunikasi kali Pak Hendi dan seterusnya untuk kemudian akan kalau bisa ada edaran minimal dipampang iki lho ono lindu, ono gempa bumi, ono banjir, ono longsor macam-macam, ono topan seroja macam-macam. Hati-hati sampean. Maksiat terus yo oprek mati opo. Saiki untuk mati gak ngenteni corona ternyata. Wow, sing teng Lumajang niku kan ngoten nggih. Mboten kena corona niku. Gak pakai masker niku kok dalan ternyata ono sing longsor meninggal. Tepak jalan-jalan naik sepeda motor kena longsor meninggal. Corona. Gak kena corona ternyata. Niku nggih. Niku penting untuk kemudian panjenengan. Yang kedua, kalau tentang Wahabi, ini yang paling berat Wahabi Salafi. Sing paling berat Wahabi Salafi. Nggih, hati-hati dengan tentang Wahabi Salafi. Jangan sampai kemudian ada toleransi tentang ini, karena ini akan mengganggu Indonesia, ini akan mengganggu recovery Indonesia. Seperti yang saya katakan, kalau seandainya kita itu sibuk hanya ngurusi bom bunuh diri, maka ekonomi sulit ukur untuk akan meningkat, sulit. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua alasan kenapa seseorang harus menyembah Allah, yang alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sing kedua niku biasanya sing ditujukan ke kita itu masalah syirik, diluk-diluk syirik. Karena NU niku atean tok niku. Jadi dianggap syirik. Kula hanya tegaskan ngeten. Masalah syirik itu adalah masalah keyakinan. Kira-kira apakah orang NU memiliki pandangan bahwa ada yang lain yang mampu memberikan manfaat dan menolak madarat? Apakah NU merasa itu?
yang mampu menolak madharat, yang mampu mendatangkan manfaat hanya Allah. Kita begitu. Gimana yang syirik? Syirik itu menyekutukan maksudnya. Menyekutukan itu maksudnya menganggap ada sesuatu yang lain yang mampu memberikan manfaat dan menolak madharat. Itu syirik. Loh, kita tidak. Gitu. Kita tidak. Loh, kan sama macam sikap. Loh, sikap itu dungo. Doa itu ada yang maktub, ada yang malfud. Doa itu ada yang tertulis, ada yang diucapkan. Loh, kalau ditulis dipakai, apakah kemudian misalnya akan dikabulkan oleh Allah? Ya tergantung Gusti Allah. Itu masalah keyakinan. Iya kan? Soalnya orang NU itu ngamuk. Nek nyuwuk seneni, sirik. Nek ruqyah enggak. Loh, ini masalah bukan beda pendapat ruqyah mbek nyuwuk ini. Iya kan? Ini pendapatan ini. Loh, barang apa jenenge? Barang pekerjaan wong NU diambil alih, diparingi ruqyah syar'iyyah. Wah, hebat lho. Ya kan? Sakjane yo nyuwuk, sakjane disuwuk padha. Nih, jenenge liya. Yo ngamuk wong NU. Iki masalah pendapatan iki diganggu. Ya kan? Ya kan? Ekonomi. Niku. Sakjane ngoten. Kita itu muwahhid. Kita itu tauhid. Tidaklah kemudian kita memiliki pandangan ketika misalnya kita suka akeh, ketika kita suka apa saja, sikap macam-macam, banyu misalnya macam-macam. Ya? Tidaklah kemudian kita menganggap bahwa itu adalah menyekutukan Allah, menganggap sesuatu ini itu pada akhirnya mampu mendatangkan manfaat dan menolak madharat. Ya. Lho napa wonten contohnya maksud itu? Niki cuma memberikan pencerahan dan panjenengan. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Yusuf dan itu terekam di dalam Al-Qur'an. Napa niku? Niki sering saya ulang-ulang. Idhabu bi qamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Kan begitu kan? Idhabu bi qamisi hadza. Abah niku mboten saged ningali sakniki Yusuf. Kan waktu saking sedine nangis terus. Ya, Nabi Yakub itu pas buatan sakit ningali. Idhabu bi komisi. Bukan komisi anu ya. Pasokan komisi. Pergilah membawa baju saya ini. Fa'alquhu ala wajhi abi, usapkan ke wajah abah saya. Ya'ti basir, insyaallah akan langsung bisa melihat. Kan itu yang diadopsi oleh orang NU ya. Kalau sampai mimpin ya, kan foto kan itu. Iya, insya Allah. Iya, kan foto nih. Masuk Al-Quran murui syirik. Lu lapo? Lu Nabi Yusuf langsung. Ya Allah, kok gak langsung bawa? Mungkin cepet panjenengan sembuhkan ya Allah penyakit apa? Kok tidak buatin ngoten? Kok saya gawe wasilah? Idhabu bi komisi, gawan kelambiku. Kok saya kelambi? Kan podo nek kiai gawan iki. Lho napa sing bedane niku napa? Nggih. Bedane napa? Pada sebab itu Kiai As'ad ketika kemudian misalnya ada diskusi, ada bahtul masail kan wong saiki ini kakean dalil tapi gak mandi, gak sakti. Saat ini ngoten. Kiai As'ad niku duka, marah. Kenapa? Karena ada forum bahtul masail yang menggugat doa-doa Jawa yang tidak jelas. Gitu. Itu didiskusikan di Python pada waktu itu. Ini cerita. Didiskusikan di Python. Akhirnya Kiai As'ad duka. Iku gak didiskusikan. Indonesia itu merdeka gara-gara itu. Wis takbirnya selesai ya, tapi jelas Indonesia ini merdeka gara-gara itu. Langsung deh. Kamu atau tidak cerita? Nggih, bom dudukno ambek londo. Semongko itu blok. Semongko itu kenapa? Tadi semongko. Saya ini bom meledak. Itu saya ini memang ngotot. Malah lo ikhlas ini penting. Dengan nasihati Sa'ad bin Abi Waqqas Gusti Kanjeng Nabi niku. Gusti, kula
panjenengan gunakaken supaya kula mustajabah dakwah, supaya dikabulkan dakwanya. Napa jawabannya Gusti Kanjeng? Atib mat'amaka. Ya, perbaiki makanan sampean sing halal. Takun mustajabah dakwah, maka sampean akan diijabah doanya. Salah satu sahabat yang diijabah doanya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ternyata doa itu lebih disebabkan karena masalah halal haram itu. Ini penting untuk kemudian ditegaskan oleh panjenengan setelahnya. Okay. Jadi penting itu. Jadi masalah syirik itu jangan kemudian hal yang sifatnya zahir yang kemudian langsung dipahami. Pergi ke Sunan Ampel langsung dianggap bahwa jaluk ke Sunan Ampel sopo. Lu sampai itu kan bukan pelaku ziarah kubur. Kok langsung menghukumi ketika kami ke Masjid Sunan Ampel langsung kok minta pada Sunan Ampel? Siapa sih minta ke Sunan Ampel? Sama sekali tidak. Kita menggunakan wasilah itu tetap mintanya kepada Allah. Lebaran mereka itu gak tahu ziarah kubur, nganggap kita yang ziarah kubur langsung syirik. Kan repot itu. Syirik itu masalah keyakinan mau niku. Apakah kita menganggap bahwa ada sesuatu yang lain yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat atau tidak? Kalau kita tegas tidak ada. Semua itu sudah kita deklarasikan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus iku saya Allah. Nggih, lae teng mriki la allatil nafil jiksi. Napa sebabnya? Nggih, maksudnya pada isim nakirah teng mriki. Oleh sebab itu ini bisa diterjemahkan tidak ada daya sedikit pun. An-nafiyal jinsi, semua jenis daya itu hilang semua ketika kena lain. Dan tidak ada kekuatan sedikit pun yang dimiliki oleh manusia. Ketika manusia punya daya, ketika manusia punya kekuatan, itu tidak lain karena bantuan dan pertolongan Allah. Itu keyakinan kita. Mana ada syirik? Oleh sebab itu kita harus berjuang. Oke? MWC, setuju. Kalau saat ini kita MUI, kita harus berjuang. Oke? Saya harus membantu Indonesia. Ya? Kalau seandainya orang-orang yang gampang menyalahkan orang itu kemudian berkembang kemana-mana, Indonesia nggak akan bisa kabeh disalahkan. Ya, kabeh disalahkan. Itu harus kita bersama NU, MUI, Muhammadiyah, kabeh. Loh, ada kepentingan. Umpamanya kabeh salah. Wow niku. Sesuatu yang sifatnya mukhtalafi tidak boleh terjadi perbedaan, tidak boleh diingkari di situ. Silakan panjenengan. Yang namanya Imam Malik niku menganggap anjing niku tidak najis. Imam Syafi'i menganggap najis. Tidak ada najis mukhalafah. Gitu. Niku biasa materi. Nggih. Jadi ra'yi sahihun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku salah tapi mengandung kemungkinan, pendapatku benar tapi mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selainku adalah salah tapi mengandung kemungkinan benar. Rek umpamane ngoten, kita nggak ngerti yang benar karena masalah fikih itu adalah dalilnya sifatnya dhanni, multi interpretasi, memungkinkan untuk diinterpretasikan atau ditafsiri dengan banyak. Nih, mata hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai. Apa maksudnya diharamkan ini? Maksudnya apa? Pokoknya haram, lo gak insaf. Umpama nih bangkai saya punya misalnya peternakan ayam, kemudian ini haram mati haram guys. Aku duit ternak lele pisan, bisa nggak pakai mati? Ya apa nih? Padahal kurimat alaikumul maitatu, kurimat dan haram akan alaikum ingatasi panjenengan al maitatu bangkai. Ini bangkai memang. Terus pokoknya haram. Lo haram itu maksudnya dipangan apa dimanfaatkan? Kan saya orang pertanyaan, gak bisa. Aku duit ternak lele bisa, iki sing mati tak cemplungno haram. Bukan kayak pakaian haram sampai kabeh haram namanya. Kok jelas itu. Ini kuwaten nggih. Jadi intinya mari kita membantu pemerintah ini. Nggih.
Mumpun sampai anak kita kemudian terpapar, minimal pada ibda binafsi dari rumah. Ya, cari guru yang jelas, cari guru yang jelas. Nek gak jelas sanate, mboten asal, betul misal, betul tidak panjenengan larang tuh. Kemarin putrane niki kan putrane rajin bener, putrane anu iki sinau sampai jam 1 jam 2. Putrane Pak Sujono nggih, Sujono. Nggih. Niku badhe kuduran nang ndi sampean? Mboten kula kali rencang-rencange. Teng niki. Oh, barang wis gak jelas kok ate dinyanyi. Ojo ngono, sing kene ae. Dijelasno. Engko pas gak jelas yo ngomongane. Lerek golek guru niku kudu jelas. Sanad keilmuan itu penting. Oke, putrane panjenengan ojo ngomong gampang ngomong padha Islam Ustaz, padha Islam Ustaz. Padha Islam, ora wis padha Islam niku panjenengan mungkin wafat mboten didoa-doaaken lho. Nggih, gara-gara padha Islam niku hati-hati panjenengan. Kathah kejadian itu. Delok-delok YouTube diperhatikan, nggih. Delok-delok YouTube sing jelas-jelas kan wonten Gus Baha, wonten Gus Koyu, wonten Gus Niki. Kok sing golek sing jenggot sing gak jelas niku. Napa niku jenengan? Kok YouTube padha mbayare, nggih? Kok sing golek sing Gus Baha, Gus ini kan akeh gitu loh. Kok sing iku akhirnya kabeh haro. Lho wonten sing terpapar iku wonten. Tidak mungkin bisa terorisme itu masuk itu bisa. Ini luar biasa pertahanan Indonesia ini pertahanan Indonesia ini harus diselenggarakan terus, dilestarikan terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.